Penebar Cahaya Sunnah. Kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Setiap yang memiliki taring ya, dari hewan-hewan buas, maka haram hukumnya dimakan. Saksikanlah kajian Islam ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah, para ikhwan, warahmatullahi rahimani wa rahmakumullah, pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, mari kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang kita rasakan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat berada dalam naungan sunnah, dan nikmat berada di atas hidayah ilmu. Kita masih membahas poin 97, yaitu larangan. Yang pertama sudah dibahas, jual beli dari anjing, ya. Kemudian yang kedua adalah upah yang didapatkan dari pelacuran, dan yang ketiga adalah upah dari perdukunan, ya. Sebagaimana hadis Abi Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, nahan Nabi sallallahu alaihi wasallam an samanil kalbi wa mahril baghi wa hulwanil kahin. Nabi SAW melarang dari jual beli, ya, anjing, dan juga upah yang didapatkan dari pelacuran. Ini sudah dibahas, ya. Yang ketiga sekarang adalah hulwanil kahin. Hulwan dari kata hulwun. Hulwun itu apa? Manis, ya, lezat. Nah ini. Kahin, apa definisi kahin? Ya. Kita sering mendengar kahin, yaitu dukun. Upah perdukunan. Nah, kenapa disebut dengan upahnya dengan lafadz hulwan? Hulwan itu kata hulwun manis. Karena mereka mendapatkan kompensasi dari jasa perdukunannya itu dengan mudah. Cuman komat kamit dapat kompensasi, dapat muqabil itu. Nah, ini hulwan, ya, kahin. Nah, di dalam pembahasan kita tentang upah dukun ini, upah kahin, ada di sini 8 poin kurang atau lebihnya. Ya, yang pertama, Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, beliau pernah memuntahkan makanan setelah diberitahu hasil upah dari dukun, ya. Lalu definisi kahin yang kedua, pembahasan ketiga definisi arraf. Keempat, tidak ada yang tahu perkara gaib selain Allah Ta'ala. Yang kelima, yang mengaku tahu perkara gaib, ya, telah menodai hak Allah Ta'ala. Yang keenam, jin mencuri rahasia langit, dan perbedaan atau pandangan ulama dalam masalah tersebut. Kemudian yang ketujuh, jin dilempar dengan bintang di langit. 8, jin berdusta dengan 100 kebohongan
yang disampaikan kepada dukun atau tukang sihir. Ya. Ulasan penting tidak di awal pertemuan ini terkait dengan upah kahin. Dukun ini, ya, kahin dulu di zaman jahiliyah, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani menjelaskan dalam kitab Fathul Bari menukil perkataan Al-Khattabi adalah orang yang apa? Orang yang memiliki insting yang kuat, tapi jiwanya buruk, ya, dan memiliki sifat tabiat yang keras, yang mudah meledak-ledak, gitu. Kemudian ditunggangi syaitan, ya. Sebelum diutusnya Nabi, iblis dengan bala tentaranya itu punya tempat di langit untuk mencuri rahasia langit, ya, mencuri, ya, wahyu Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika setelah itu iblis merasa terganggu karena apa? Bintang-bintang yang ada di langit itu menjadi lempar kepada apa? Kepada tentaranya yang saling menunggangi di atas. Nanti saya sebutkan satu-satu hadisnya. Ini ada apa ini? Kok tidak biasanya? Pasti ada sesuatu di bumi. Coba lihat. Nah, itu ada Nabi. Lalu diutus Nabi SAW sedang sholat di Mekah. Nah, sehingga setelah diutusnya Nabi, iblis beserta bala tentaranya, iblis itu dari jin, ya, sebagaimana Allah berfirman, wa idqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis, ya, apa wastagba illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Ketika kami mengatakan kepada para malaikat agar sujud kepada Nabi Adam, semua malaikat sujud kecuali iblis. Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Iblis itu termasuk bangsa jin yang dia telah fasik bermaksiat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, jin itu punya tempat saling menunggang satu di atas yang lain sampai mencuri rahasia langit. Nah, pada satu saat terjadilah peristiwa yang mengagetkan iblis. Ada apa ini? Bintang-bintang kok saling melempar kita. Ternyata di situ ada diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga para ulama menyampaikan agar apa? Tidak ada campur aduk antara wahyu dengan bisikan-bisikan syaitan. Sehingga terjadi perbedaan pendapat. Setelah Nabi diutus, sudah tidak bisa mencuri sama sekali, mutlak. Ada yang mengatakan bisa, tapi sedikit. Ada yang mengatakan bisa, tapi sedikit. Yang sedikit ini pun, ya, itu karena terlepas, tidak sampai kena lemparan bintang yang ada di langit. Ya. Sehingga pernah suatu saat Nabi duduk bersama para sahabat, kemudian ada bintang jatuh seperti itu. Apa yang kalian ini? Dulu kami zaman jahiliyah karena orang besar mati atau lahir, bukan, ya. Itu lemparan Allah kepada syaitan. Nah, nanti insya Allah satu hadis yang kita bahas, ya. Ada yang mengatakan sudah tidak ada lagi jin yang mencuri setelah Nabi diutus. Ada yang mengatakan ada, tapi sedikit. Nah, sedikit inilah yang terlepas dari lemparan, ya, syaitan, kemudian dibawa sampai ke bawah, sampai ke dukun. Dukunnya seperti ayam, ya, ya, tokoh ayam yang sedang mengangguk-anggukkan kepalanya. Karena bisikan-bisikan dari syaitan ini. Nanti kita bahas satu persatu. Ya. Nah, poin pertama apa? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, beliau memuntahkan makanan ketika tahu yang dimakan itu hasil dari upah perdukunan. Nah, ini ya. Nah, dalam hadis yang kita bahas sebagai Umdatul Bahthi, poin 97 adalah apa? Larangan
maka jual beli anjing ini sudah dibahas dengan berbagai macam poin pembahasannya. Ada rekamannya bisa diambil kalau memang perlu. Ada pengecualian ya, anjing pemburuan sudah dibahas. Upah pelacuran. Nah, sudah dibahas poin-poin terhadap masalah perzinahan. Yang ketiga wa hulwanil kahin. Hulwan dari kata hulwun. Hulwun itu manis. Manis itu enak. Dia dapat duit dengan mudah, dapat muqabil, apakah duit atau harta yang lain dengan mudah. Ya, kahin. Nah, siapa kahin? Ya, pertama hadis tentang Abu Bakar ini, ya, yaitu hadis Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu ta'ala anha yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 3842. Kana li Abi Bakrin hulamun yukhriju lahul kharaja wa kana Abu Bakrin ya'kulu min kharajihi faja'a yauman bi syai'in fa'akala minhu Abu Bakrin faqala lahul ghulam atadri ma hadha faqala Abu Bakar wa ma huwa qala kuntu takahantu li insanin fil jahiliyah wa ma uhsinul kihana. Ya, ada kihana, ada kahana. Boleh dua-duanya kata Ibnu Rajab. Illa anni khada'tuhu. Ya, falaqiyani fa'atani bidzalik fahadha alladhi akaltu minhu akalta minhu, ya, fahadha alladhi akalta minhu fa'adkhala Abu Bakrin yadahu faqa'a kulla syai'in fi batnihi. Rawahul Bukhari an Aisyata radhiyallahu ta'ala anha. Dulu Abu Bakar punya budak, ya, di mana budak ini punya khoroj, mengeluarkan khorojnya. Gulam ini budak, ya. Khoroj itu adalah upah yang didapatkan, upah bulanan atau mingguan dari apa? Dari tuannya. Nah, dikeluarkan oleh gulam ini, oleh budak ini, dikasih, ya. Dan Abu Bakar makan dari tersebut. Nah, kemudian budak itu suatu saat datang bawa al-khorojnya ini dan Abu Bakar makan darinya. Lalu budak itu mengatakan, tahu nggak engkau wahai Abu Bakar dari mana ini? Ya, apa ini? Abu Bakar tanya balik, emang apa? Ya, emang apa ini? Kata, dulu aku menjadi dukun untuk seseorang, takahantu li insan, pada masa fil jahiliyah. Padahal sebenarnya aku tidak bisa, tidak profesional. Wa ma uhsin, nggak becus ya untuk perdukunan. Illa anani khadatuhu. Itu semata-mata menipu dia. Ya. Lalu orang itu ketemu aku, ya, dan memberi aku makanan itu. Itulah yang kau makan, ya. Lalu Abu Bakar langsung mencolek mulutnya, ya, colek, ya, dan semua yang ada di perut dimuntahkan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ya, ini tentu saja fawaid banyak sekali faidah yang bisa kita ambil, ya. Ya, tentu saja pertama adalah apa? Waroknya beliau paling penting di sini, ya. Ini berarti perlunya untuk menyampaikan kepada orang lain kalau kita memberi sesuatu dari mana asalnya, ya, perlu. Kalau memang itu dari hal yang haram atau yang subhan, yang halal ya nggak perlu, ya. Dan kita juga tidak boleh suudzon pada orang lain. Dan kalau misalkan tidak diberitahu, ya udah kan nggak masalah karena tidak tahu. Tapi karena kewaroannya. Apa waro itu? Waro itu apa? Tarku mayadur li akhiratihi, meninggalkan segala sesuatu yang membahayakan kehidupan akhirat. Kalau zuhud, ya, tarku ma la yanfa li akhiratihi, meninggalkan yang tidak ada manfaat untuk akhiratnya. Boleh tapi gak ada manfaat. Itu zuhud. Nah, kalau waro, meninggalkan yang membahayakan akhirat. Lebih tinggi mana zuhud sama waro? Zuhud, ya, zuhud. Karena boleh tapi gak ada manfaat ditinggalkan. Ini juga waronya Abu Bakar As-Siddiq, ya.
Karena tahu bahwa itu upah dari dukun, karena emang haram, ya haram. Ya. Bahkan dalam hadis Abi Mas'ud yang terdahulu, yaitu diantara yang dilarang oleh Nabi secara mutlak di sini apa? Hulwanil kahin, ya, upah kahin. Kahin itu apa? Di dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari, pada bab Al-Kihana, ya, Kitabut Tib, bab 46, Babul Kihana. Ya. Di sini kalau punya saya juz 13 halaman 189 Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, Ibnu Hajar menukil perkataan Al-Khattabi, ya, Al-Khattabi. Ya. Cetakan beda halaman, ya. Apa kata Al-Khattabi? Al-kahanatu qaumun lahum adhanun haddah wa nufusun syariratun, ya, wa tibaun nariyatun, ya. Fa'allafathum syayatinu lima bainahum minat tanasubi fi hadhil umur wa sa'athum bikulli ma tasilu, ya, qudratahum ilaih. Gitu. Dukun, kahin, satu kaum yang punya adhan haddah, insting yang tajam, ya. Nufusun syarirah, tapi kejiwaannya, mentalnya jelek, buruk jiwanya, ya. Watiba'un nariyah, punya tabiat nariyah, ya, mudah meledak-ledak, mudah terbakar, ya. Sehingga apa? Setan berupaya untuk menggelincirkan mereka, ya, dengan apa yang ada di antara mereka, kecocokan pada perkara tersebut, sehingga setan membantu mereka, ya, semua apa yang menjadi, ya, kemampuan, ya, untuk sampai kepada kemampuan mereka, apa seperti mampu meramal dan lain sebagainya, gitu. Gitu. Nah, itu ketika terjadinya apa? Terjadinya kekosongan nubuah, ya, di masa jahiliyah. Ditunggangi setan, akhirnya orang seperti itu, ya. Diberi kabar oleh syaitan ini, para kawan sekalian, ya. Sebagaimana tadi saya sampaikan, ya, bahwa dulu jin itu punya tempat untuk nyuri rahasia langit. Setelah itu iblis heran, ya. Kenapa? Karena bintang-bintang itu sebelumnya tidak ada yang dijadikan alat untuk melempar mereka. Oh, ini bintang-bintang sama beterbangan, ya. Ada apa ini? Coba ada apa ini? Ini ada apa di peristiwa di bumi, ada peristiwa besar nih. Diperiksa, ada Nabi sholat dari Mekah. Hadis Ibnu Abbas, ya, riwayat Tirmidzi, lafadz Tirmidzi, Nasai, dan juga Imam Ahmad. Di Sahih Al-Albani rahimahullah taala. Ya. Yang berbunyi, ya, kanal jinnu yas'aduna ilas sama yastami'una al-wahya. Faida sami'ul kalimata zadu fiha tis'an, ya, fa'ammal kalimatu fatakunu haqqan wa amma ma zaduhu fayakunu batilan. Falamma ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muni'u maq'idahum fadzakaru dzalika li iblis wa lam takunin nujumu yurma biha qabla dzalik faqala lahum iblis ma hadza illa min amrin qad hadatsa fil ardi, ya, qad hadatsa fil ardi fa ba'atsa junudahu fawajadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qa'iman yusalli baina jabalain urahu qala bi Makkah falaquhu fa ahbaruhu hadzal hadatsul ladzi hadatsa fil ardi akhrajahu Tirmidzi
wal lafdhu lahu wan Nasa'i ya wa Ahmad, dan disahih oleh Syalbani rahimahullah taala. Jin dulu naik ke langit mendengarkan wahyu, ikut mencuri ya, di lafaz yang lain disebut dengan mustariku ya, mustarikus sam'a ya. Nanti saya satu-satu nanti ya. Ya. Ketika mendengar satu kalimat, mereka menambah dengan 9 ya. Adapun satu kalimat itu hak, adapun yang mereka tambah batil ketika sebelum Nabi diutus ya. Ketika falamma bu'itsa Rasulullah SAW, ketika Nabi diutus, mereka terhalang ya. Artinya sudah tidak punya apa? Tempat lagi. Muni'u maqa'iduhum ya. Terhalang dari tempat-tempat duduk mereka yang dipakai untuk ke sana. Lalu jin-jin yang lain lapor kepada iblis sebagai ketuanya ya. Ya. Koordinator pencuri rahasia langit itu iblis ya. Dan saat itu bintang-bintang tidak berterbangan untuk dijadikan yurma biha, alat untuk melempar ya, qabla dzalik ya. Maka iblis mengatakan kepada bala tentaranya, apa ini ya, kecuali ada perkara besar terjadi di bumi. Fa ba'atsa junudahu, lalu iblis mengutus tentaranya ya. Lalu mereka dapat di bumi ini pas di Mekah, wajadu Rasulullah SAW qa'iman yusolli, sholat, sedang sholat. Penting tidak ini informasi begini ya. Kemudian apa? Antara dua gunung yang diperlihatkan kepadaku, kata Nabi, ada di Mekah. Para setan jin itu melihat Nabi dan menyampaikan kepada kemudian mereka menjumpai iblis dan menyampaikan kepadanya ya, peristiwa itu alladzi hadatsa fil ardi, yang terjadi di muka bumi. Hadis riwayat di mana At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan juga Imam Ahmad dari Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ya. Ini para jemaah ya. Sejak Nabi diutus, maka banyak lemparan-lemparan batu itu ya. Bahkan terjadi dialog antara Nabi dengan sahabat ya, dengan sahabat terkait dengan hal tersebut ya. Nabi beliau bertanya kepada para sahabat ya, ketika mereka melihat ya bintang-bintang yang ada di langit itu pada berguguran ya, apa yang terjadi ya. Ada yang mengatakan karena kematian seseorang ya, ada juga mengatakan karena kelahiran seorang yang agung ya, tapi kehilangan jejak saya. Nah, ya. 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 Jadi seperti itu. Ya. Nah, ini adalah kahin. Kemudian yang ketiga adalah apa? Arraf. Ya. Arraf. Apa itu arraf? Arraf kalau dukun adalah orang yang menerka-nerka perkara gaib yang terjadi masa akan datang ya. Al-kahin huwa alladhi yata'attal khabar 'ala al-umur ghaibiyah wa yad'i ilma ma yakunu fi mustaqbali zaman. Ya. Yang ngaku ngerti perkara gaib yang terjadi akan datang itu kahin. Ya. Nah, kalau arraf juga dibawa oleh Ibnu Hajar ya, definisi arraf ya. Beliau mengatakan yaitu yastakhrijul wuquf 'alal mughibiyat
bidarbin min fi'lin aw qaulin, ya. Yaitu orang-orang yang mengaku mengerti yang perkara yang gaib. Tapi kalau arraf itu yang lalu, ya, seperti barang hilang, ya, kemudian apa namanya, orang yang hilang, ya, barang yang hilang. Nah, itu adalah arraf, ya, adalah arraf. Definisi arraf. Yaitu yahtas bil madi. Yadda'i ma'rifata syai' al-masruq wa makan ad-dhallah wa nahwi dzalik. Yang ngaku-ngaku ngerti barang hilang, ya, atau tempat tersesat tempat. Nah, ini ta'arruf, ya. Oleh karena itu dilarang untuk mendatangi mereka, sebagaimana Nabi bersabda, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, rawahu Abu Dawud, ya. Barang siapa mendatangi arraf, nah, kalau bahasa kita paranormal, kahin, dukun, ya. Tapi terkadang kata beliau, ya, kata siapa, nah, ulama bermakna satu, sama saja maknanya. Nah, tapi terpisah. Kalau arraf itu sok tahu perkara gaib yang terjadi masa lalu. Kalau kahin, masa akan datang. Perkara gaib masa akan datang. Ini. Nabi bersabda, barang siapa mendatangi dukun atau arraf, arrafan atau kahinan. Arraf biasanya kita menerjemahkan paranormal. Ya. Kahin, dukun. Ya. Barang siapa man ata arrafan au kahinan, barang siapa mendatangi paranormal atau dukun, ya, man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqulu. Nah, di sini tujuannya untuk bertanya dan membenarkan perkataannya. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka dia telah ingkar dan kufur, ya, kepada sesuatu yang Allah turunkan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Dalam riwayat yang lain, ya, yang riwayat Muslim, man ata'arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu sholatan, ya, arba'ina lailatan. Rawahu Muslim. Barang siapa mendatangi arraf, orang yang sok tahu perkara gaib yang terjadi masa lalu bertanya sesuatu dan membenarkan, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari, 40 malam. Para ikhwan, ya. Karena laila juga tutlaq alal yaum, ya. Satu hadis mengatakan kufur, hadis yang lain mengatakan tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Kalau mendatangi dan menanyakan, ya. Kalau mendatangi mendakwahi nggak masalah. Kalau mendatangi kemudian menyambung hubungan karena dia pamannya, boleh, ya. Ini penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Tapi yang pasti di sini ada pertama peringatan keras, ya, ya, untuk mendatangi orang yang mendatangi dukun atau paranormal. Apalagi sampai bertanya dan membenarkan apa yang dijawab. Kenapa? Karena semua umur ghaibiyah, perkara yang gaib. Tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Ta'ala. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa. Buka surat Al-An'am 59. Allah Ta'ala berfirman, wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin, ya, illa ya'lamuha wa la habbatin fi dhulumatil ardi wa la yabisin, ya, illa, ya, fi kitabim mubin, ya, itu. Di sini, ya, apa? Khobarnya di depan, mubtadanya di belakang. Biasanya mubtada dulu baru khobar, betul?
Ya, untuk apa? Ya, lil hasr. Ya, takdim ma haqqu at-ta'khir lil hasr. Pembatasan. Dengan dohir ayat seperti ini sudah apa? Sudah menjelaskan wa indahu mafatihul ghaib. Seperti dalam suratul Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka sebagai maf'ul bih, ya. Sebagai objek. Biasanya objek di belakang. Ya. Predikat dulu, betul ya? Predikat baru objek. Ini enggak. Ya, ini objek dulu. Lil hasr. Boleh kita mengatakan na'buduka wa nasta'inuka. Aku beribadah kepadamu dan minta pertolongan padamu. Tapi kalimat tersebut masih mengandung untuk ibadah pada yang lain. Tapi kalau sedih balik, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, apa? Hanya ya kepada engkau kami beribadah dan hanya kepada engkau kami minta pertolongan. Jadi dari dohir lafaz kalau bahasa Arab itu sudah dipahami maknanya seperti surat Al-An'am 59 wa indahu mafatihul ghaibi. Ya, kalau susunan asalnya mubtada'nya mafatihul ghaibi indahu. Ketika dibalik apa? Hanya di sisi Allah. Ya, tidak yang lain, kunci-kunci yang gaib. Ini para jemaah ya. Wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illahu. Nah, apalagi pakai istisna di sini ya. Kalimat istisna ya. Tidak ada yang mengetahui kecuali Allah. Ya, kecuali Allah. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Nah, Allah tahu apa yang ada di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin ya. Fil illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang jatuh ya, wa ma tasqutu min waraqatin. Nah, coba di sini susunannya min waraqatin, waraqatin nakirah fi syakin nafi, umum, daun yang mana saja, bahkan di hutan belantara yang belum pernah dijamah manusia. Ya. Barangkali sampai sekarang belum ada itu satelit yang bisa memantau biji-bijian. Kalau biji besi mungkin logam-logam. Ya, detektor logam mungkin. Tapi kalau biji yang ada di bumi, ya tumbuh-tumbuhan ada, coba akar apa? Biji-biji apa? Tapi Allah berfirman apa? Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada ya satu daun yang kering ya yang jatuh. Kalau Allah tahu ya. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala radbin wala yabisin illa fi kitabim mubin. Begitu juga tidak ada biji-bijian yang berada dalam kegelapan bumi, baik yang basah maupun yang kering, itu tercatat tertulis fi kitabim mubin li lauhul mahfuz. Coba para. Bagaimana dengan kita yang belegerannya kayak begini? Ya. Allah Maha tahu. Apa maksudnya di sini? Sebagai orang yang beriman, kita harus menetapkan ilmu gaib hanya milik Allah dan menafikan ilmu gaib untuk selain Allah. Nabi Muhammad saja tidak tahu. Ya. Allah menyuruh qul la aqulu lakum indi khazainullah wa la a'lamul ghaiba ya wa la aqulu lakum inni malak in attabi'u illa ma yuha ilayya. Al-An'am ayat 50. Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul, katakanlah wahai Muhammad. Apa? Kepada siapa? Kepada manusia. Apa? Katakan la aqulu lakum indi khazainullah. Aku tidak mengatakan kepada kalian wahai manusia bahwa aku memiliki perbendaharaan Allah. Wala a'lamul ghaibah, dan aku tidak mengerti yang gaib. Gitu. Ya. Nah, sekarang banyak orang-orang yang ngaku ngerti yang gaib,
baik kejadian masa lalu atau kejadian akan datang, akan terjadi begini dan begitu. Dan dibawa oleh Ibnu Hajar ya terkait masalah ini ya di dalam riwayat yang lain ya yaitu hadis Ibnu Abbas fayaqulu ya jin ini ya jin-jin itu ya fayaqulu yang sampai kepada apa dukun fayaqulu yakunul amu kadza wa kadza ya fayasmahul jin fayukhbiruna bihi al kahanah fatukhbirul kahanatun nasa fayajidunahu ya lalu apa namanya ketika Allah Ta'ala menetapkan perkara ya karena dalam hadisnya disebutkan idza qadallahu al-amra fis sama ya darabatil malaikatu bi ajnihatiha khudhanan liqaulihi kana silsilatun ala safwan ketika Allah menetapkan perkara di langit malaikat itu meletakkan sayapnya mereka dalam rangka khud'an tunduk ya kepada firman Allah. Nah, dicuri oleh iblis ini. Ya, sebelum datangnya Nabi. Oleh karena itu Allah Ta'ala juga menetapkan perkara setahun ya dari Lauhul Mahfuz setahun takdir itu pada malam Lailatul Qadar nggak bisa mencuri jin. Kenapa? Malaikat tuh turun ya. Nah, kalau ini tidak dicuri, lalu jin dengar, diberitahu kepada dukun, lalu dukun beritahu kepada manusia, akan terjadi begini, terjadi begini. Tapi yang benar satu, bohongnya 100. Ya, nanti saya sebutkan hadisnya itu. Ya. Nah, yang menariknya, ya, sampai ke dukun, dukunnya begini. Iya, iya, iya. Ya, kayak ayam lagi ya kukuruyuk. Ya, kita sebutkan hadisnya. Nah, hadis yang menjelaskan dicuri ini adalah hadis Abi Hurairah, Imam Bukhari nomor 4800. Di mana Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Idza qadallahu al-amra fis sama'i darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun ala safwanin fa idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu lilladzi qala al-haqqa wa huwal aliyyul kabir fa yasma'uha mustarikus sam'i ya wa mustarikus sam'i hakadha ba'duhu faqa ba'din wa wasafa Sufyan yaitu Sufyan bin Uyainah bikaffihi faharafaha wa baddada baina asabi'ihi fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtahu thumma yulqiha al-akhar ila man tahtahu halta yulqiyaha ala lisanis sahir awil kahin farubbama adraka asy-syihabu qabla an yulqiyaha wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu fayakdibu ma'aha mi'atah katbatin ya fayuqal alaysa qad qala lana yauma kadza wa kadza wa kadza ya fayusaddaq bitilkal kalimah allati sami'a minas sama rawahu al-Bukhari ya karena sudah masuk waktu Isya insyaallah sampai di sini dulu nanti kita lanjut setelah adzan Isya ya wasallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Simak Radio Raja Bogor 100.